Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Wahyuni, semester 5 program studi manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin, SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Materi ini itu salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sangat berpengaruh terhadap kualitas karyawan dan keberhasilan perusahaan. Kalian tahu nggak sih arti dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu apa? Jadi, menurut MOE tahun 2020, pelatihan mengacu pada upaya terencana perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yang bertujuan agar karyawan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan dalam pelatihan dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan pengembangan mengacu pada pelatihan, pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, dan penilaian kepribadian, keterampilan, dan kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. Nah, dari penjelasan yang tadi kita pahami bahwa pelatihan dan pengembangan sebenarnya itu punya fokus yang berbeda, meskipun sama-sama penting bagi karyawan. Pelatihan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang sedang dijalani. Jadi, perusahaan sengaja merancang kegiatan yang bisa nambah pengetahuan, skill, dan perilaku kerja biar karyawan itu bisa langsung menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pengembangan punya cakupan yang lebih luas dan sifatnya jangka panjang. Pengembangan bukan cuma soal pelatihan, tapi juga mencakup pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan atau relasi, sampai penilaian kepribadian dan kemampuan diri. Intinya itu, pengembangan disiapkan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi posisi atau tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Jadi, pelatihan fokus ke kebutuhan saat ini, sedangkan pengembangan mempersiapkan masa depan karir karyawan. Adapun di sini tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu tersendiri. Nah, untuk yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua untuk meningkatkan kinerja, yang ketiga meningkatkan motivasi, yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima meningkatkan kemampuan beradaptasi, yang keenam mengurangi resiko kerusakan produk dan kesalahan kerja, yang ketujuh membantu kepribadian dan moral yang lebih baik, dan yang kedelapan ada untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Nah, selanjutnya juga di sini ada teknik-teknik pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada teknik on the job training. Teknik ini merupakan teknik pelatihan yang dilakukan langsung di lingkungan kerja nyata. Karyawan itu bisa belajar sambil bekerja di bawah bimbingan atasan atau karyawan senior. Nah, untuk teknik yang kedua ini ada teknik of the job training. Nah, teknik ini merupakan teknik pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja. Contohnya itu seperti seminar, workshop, kursus, atau pelatihan di kelas. Nah, yang ketiga ini ada e-learning. Nah, teknik e-learning ini merupakan teknik pelatihan yang dilakukannya secara online. Nah, contohnya itu menggunakan video, modul digital, dan platform belajar lainnya. Nah, yang keempat di sini ada coaching. Nah, teknik coaching ini merupakan teknik pelatihan yang dilakukan langsung oleh atasan atau pelatih profesional agar karyawan itu tuh mampu meningkatkan keterampilan tertentu dan bisa menyesuaikan tantangan pekerjaan. Nah, yang terakhir ini ada teknik mentoring. Nah, di teknik mentoring ini merupakan teknik hubungan jangka panjang antara karyawan senior dengan karyawan junior.
Fungsinya itu untuk apa? Jadi teknik coaching ini fungsinya itu untuk pengembangan karir, pengetahuan, dan nilai organisasi lainnya. Apa sih manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kita dapat? Jadi, ada dua manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama untuk karyawan. Nah, manfaat ini itu dibuat untuk diri kita sendiri loh. Agar apa? Agar yang pertama, skill kita meningkat. Kedua, kita semakin percaya diri. Yang ketiga, peluang promosi juga lebih besar. Nah, yang keempat, itu lebih siap juga untuk menghadapi tantangan kerja di kedepan harinya. Nah, kalau yang kedua itu untuk perusahaan. Jadi, manfaatnya pelatihan dan pengembangan untuk perusahaan itu adalah yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, turnover menurun. Yang ketiga, kualitas kerja jam lebih baik. Nah, dan yang keempat itu karyawan juga lebih loyal. Mengapa sih kita perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk para karyawan dalam perusahaan atau organisasi dari waktu ke waktu? Lalu, apa ya dampak yang dapat ditimbulkan jika perusahaan itu tidak memberikan pelatihan pada karyawan? Oke, jadi gini ya teman-teman. Pelatihan dan pengembangan itu memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan karyawan, mendorong pertumbuhan organisasi, dan mencapai kesuksesan. Jadi, dengan kita berinvestasi dalam program pelatihan, organisasi ini membekali karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar, sekaligus merasakan nilai atas upaya mereka. Jadi, jika perusahaan atau organisasi itu mengabaikan pelatihan dan pengembangan, itu pasti akan berdampak kepada perusahaan. Karena apa? Karena bisa menyebabkan karyawan turun akan produktivitas. Tingkat pergantian karyawan juga semakin tinggi. Dan yang paling penting ini, dampak negatif pada moral karyawan yang bisa mengakibatkan perusahaan itu tercap buruk. Nah, dari penjelasan yang tadi kita pahami bahwa pelatihan dan pengembangan sebenarnya itu punya fokus yang berbeda, meskipun sama-sama penting bagi karyawan. Pelatihan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang sedang dijalani. Jadi, perusahaan sengaja merancang kegiatan yang bisa nambah pengetahuan, skill, dan perilaku kerja biar karyawan itu bisa langsung menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pengembangan punya cakupan yang lebih luas dan sifatnya jangka panjang. Pengembangan bukan cuma soal pelatihan, tapi juga mencakup pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan atau relasi, sampai penilaian kepribadian dan kemampuan diri. Intinya itu, pengembangan disiapkan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi posisi atau tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Jadi, pelatihan fokus ke kebutuhan saat ini, sedangkan pengembangan mempersiapkan masa depan karir karyawan.